Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, salam kenal Bapak Ibu ya, calon penyelia halal. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Osep, saya Titis, saya trainer, kemudian asesor, saya juga dosen di Malang. Nah, untuk materi saya hari ini materi ketiga dan mungkin di jam terakhir ya, Pak Osep ya. Ini jam-jam Ya, betul kritis ini. ya, jam Betul. rawan ya. Kita sudah ya mendekati sepertiga mau puasa, mau berbuka puasa. Tapi biasanya di jam-jam 2, jam-jam 3 ini justru energinya sudah mulai meningkat ya, karena sudah ada pembongkaran metabolisme dalam tubuh ya. Jadi sudah ndak ngantuk lagi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ndak ngantuk lagi. Jadi insya Allah sudah full energi. Seperti yang ditugaskan kepada saya hari ini, saya akan sharing ya Bapak Ibu ya terkait titik kritis kehalalan bahan dan produk makanan dan minuman. Nah, meskipun nanti titik berat saya lebih banyak menjelaskan terkait makanan dan minuman, tetapi jangan khawatir jika nanti Bapak Ibu yang bertugas atau Bapak Ibu yang berasal dari pelaku usaha, misalnya yang bukan di bidang jasa makanan minuman, ya, misalnya di bidang jasa atau obat, kosmetik, ya, terkait nanti kita penentuan titik kritis kehalalannya itu hampir sama. Yang berbeda adalah bahan yang akan kita gunakan dan dokumen pendukung yang akan kita kumpulkan ya untuk persyaratan pengajuan sertifikat halal di sini. Nah, di sini nanti untuk kegiatannya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bapak Ibu izin mungkin sekitar sekitar 1 jam 15 menit ya, sekitar 75 menit saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan ada sesi diskusi ya setelahnya selama 45 menit ya. Karena nanti kalau di tengah-tengah, nanti Pak Osep kadang-kadang di tengah-tengah ada peserta yang bertanya tuh kadang-kadang saya lupa untuk selanjutnya mau menyampaikan apa gitu. Jadi Ya, khawatirnya apa-apa, nanti, Ibu. khawatirnya nanti penjelasannya tidak maksimal. Jadi kita sepakati ya Bapak Ibu ya di 75 menit pertama saya akan sharing, saya akan menjelaskan terkait dengan titik kritis bahan dan produk halal. Kemudian sisa waktunya kita gunakan untuk sharing, untuk diskusi, untuk ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mulai menyusun SJPH-nya ya, bagaimana nanti terkait dengan dokumen apa saja yang mesti Bapak Ibu siapkan ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan belajar terkait dengan persyaratan bahan, kemudian klasifikasi, jenis dan sumber bahannya, kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi titik kritis terkait dengan bahan dan mampu menerapkan bagaimana kita memilih bahan ya yang memenuhi dengan standar halal. Nah, yang terpenting di sini adalah Bapak Ibu harus punya nih aturan ini ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa download ya, ini free download terkait dengan keputusan Kepala Badan BPJPH nomor 20 tahun 2023. Jadi intinya saat kita akan melakukan pengajuan sertifikasi halal, maka tujuannya adalah untuk memenuhi implementasi dari SJPH. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar ya bahwa ada 5 kriteria ya terkait dengan SJPH. Yang pertama ada komitmen tanggung jawab, kemudian ada bahan, ada proses produk halal, ada produk, dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini kita akan lebih mendalami terkait dengan bahan. Nah, di dalam kekaban ini didefinisikan bahan ini adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
Jadi produk apapun, entah itu produk makanan, produk minuman, ya, kemudian ada kosmetik, ya, kemudian ada obat, kemudian mungkin kalau misalnya bergerak di bidang jasa, ya, jasa distribusi, maka bahan yang digunakan misalnya air untuk membersihkan kontainernya, kemudian bahan kemasannya, ya, kemudian kontainernya itu sendiri, ya, itu juga bisa kita hitung sebagai bahan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan bahan di sini kita mengklasifikasikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat metriknya ya, atau melihat daftar bahan yang di lampiran 5, ada istilah bahan baku, ada istilah bahan tambahan, dan ada istilah bahan penolong. Nah, jadi bahan baku ini adalah bahan yang merupakan bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi misalnya Bapak Ibu akan membuat roti tawar, ya. Nah, sebetulnya bahan roti tawar tuh hanya 4 saja. Jadi ada tepung, kemudian ada garam, ada air, ada ragi. Nah, keempat ini kita sebut sebagai bahan baku, ya. Nggak ada ragi, roti tawar nggak bisa jadi. Tidak ada terigu, tidak hanya ada ragi, kemudian garam, air, roti tawar pun juga tidak bisa jadi. Jadi kalau bahan baku itu adalah bahan utama. Jadi kalau ada satu yang tidak ada, maka proses produksi tidak bisa berjalan. Ya. Nah, kemudian ada bahan tambahan. Jadi bahan tambahan itu untuk meningkatkan kualitas, rasa, warna, tekstur, atau sifat lainnya. Contoh, tadi kita membuat roti tawar sudah ada 4 bahan baku. Tapi saya kepengen Bu lebih lembut. Oke, saya tambahkan butter atau saya tambahkan margarin. Kemudian saya kepengen Bu rasanya lebih enak gitu. Maka saya tambahkan kuning telur. Kemudian ini Bu supaya nggak keras, supaya teksturnya dia bisa empuk. Oke, kita bisa tambahkan susu. Atau ada juga yang menambahkan pengembang, ya bisa kita tambahkan bread improver atau bisa kita tambahkan SP, ya, atau misalnya bisa kita tambahkan baking soda. Nah, itu juga merupakan bahan tambahan. Artinya, fungsinya meningkatkan kualitas, rasa, warna, tekstur. Nah, kalau nggak ditambahkan pun nggak masalah, selama bahan bakunya itu ada. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sebagai penyelia halal, ya, nah, ada yang masuk klasifikasi bahan tambahan, tetapi nanti oleh pelaku usahanya itu sebut sebagai bahan baku. Contoh misalnya produk roti tadi. Jadi roti tawar itu kan basic ingredients-nya kan hanya 4. Ya. Tapi ternyata setelah kita lihat resepnya, kita lihat eh, panduannya gitu ya, ternyata memang harus ditambahkan ada margarin, kita tambahkan butter, kita tambahkan telur, kemudian kita tambahkan baking soda dan sebagainya. Kalau nggak ada itu nggak jadi. Nah, maka itu bisa kita masukkan sebagai bahan baku. Nah, terkadang ada beberapa pelaku usaha yang memasukkan seperti topping ya. Jadi misalnya kayak mises, kemudian ada selai, kemudian ada kismis, nah, itu sebagai bahan tambahan. Karena terkadang nggak ada misis pun saya bisa bikin roti, Bu. Atau misalnya kalau misisnya nggak ada, saya bisa, Bu, bikin roti isi selai stroberi. Nah, itu bisa kita masukkan bahan tambah apa yang tadi misis, selai itu sebagai bahan tambahan, ya. Nah, kemudian ada bahan penolong. Jadi ini bahan ini sebetulnya tidak terkonsumsi sebagai pangan, tetapi fungsinya untuk memenuhi pengolahan sehingga teknologinya itu kayak proses pembuatannya atau misalnya produk akhirnya itu menjadi produk yang lebih bagus. Jadi misalnya ditambahkan enzim atau misalkan ditambahkan katalis ya sehingga produknya menjadi sesuai yang diharapkan. Ya. Nah, namun syaratnya bahan penolong ini fungsi utamanya sebagai memenuhi tujuan teknologi tertentu. Nah, syaratnya tidak meninggalkan residu, kemudian
tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi tubuh konsumennya atau bagi nanti yang mengkonsumsinya. Nah, kemudian ada bahan kemasan, pelumas, ya, ada grease, ada sanitizer yang kontak langsung dengan bahan dan produk. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha di bidang makanan minuman, nah maka kemasan itu pun juga akan menjadi bahan. Nah, kemasan itu ada kemasan primer dan ada kemasan sekunder. Kalau kemasan primer itu kemasan yang langsung nempel di makanan. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu, contohnya tadi roti tawar ya, kemudian dikemas, dimasukkan ke dalam plastik. Itu kemasan primer plastiknya. Nah, kemudian roti yang sudah dikasih kemasan plastik itu dimasukkan ke kardus. Nah, kardus ini menjadi kemasan sekunder. Nah, keduanya ini harus kita cantumkan sebagai daftar bahan. Nah, kemudian ada pelumas. Jadi pelumas itu misalnya mesin ya, mesinnya itu supaya tidak berkarat, itu dikasih pelumas ya, karena khawatirnya dia akan kontak dengan bahan. Ya. Kemudian ada grease, ada sanitizer. Jadi sanitizer itu misalnya contohnya kayak sabun cuci tangan, kemudian contohnya seperti sabun cuci piring ya, itu juga kita masukkan ke dalam daftar bahan. Nah, kemudian ada bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi. Nah, contohnya di sini adalah spon ya, spon untuk kalau kita nyuci peralatan. Nah, itu kita masukkan sebagai daftar bahan ya. Kemudian ada juga media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu nanti kalau penyelia halal kan juga sebagai auditor internal ya. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pengecekan di proses produk halalnya, Bapak Ibu mengecek, Bapak Ibu melihat nih misalnya peralatannya itu masih kotor gitu ya. Tapi setelah Bapak Ibu cek di logbooknya, Bapak Ibu wawancara atau bertanya ke petugasnya, disampaikan, oh sudah saya cuci Pak, sudah saya cuci Bu, sudah saya cuci pakai sabun, sudah saya cuci pakai air mengalir. Nah, maka kita harus bersikap objektif. Nah, kita menggunakan media memvalidasi hasil pencucian yang dilakukan oleh karyawan tadi, apakah memang sudah betul ataukah tidak. Gitu. Nah, kemudian sumber bahan sendiri itu ada 6. Ada yang berasal dari hewan, ada dari tumbuhan, kemudian ada dari mikroba, dari proses biologi, proses kimiawi, dan proses rekayasa genetika. Nah, kalau dari proses biologi ini tentunya dari aktivitas mikroorganisme, kemudian ada enzim ya yang membantu proses untuk pembuatan bahan atau melibatkan sel hidup. Contohnya misalnya seperti pembuatan tempe, tape, dan yogurt ya, produk-produk fermentasi. Nah, kemudian kalau proses kimiawi ini sebetulnya adalah reaksi kimia, baik itu secara sintetis, hidrolisis, esterifikasi ya. Kemudian yang tanpa melibatkan makhluk hidup. Jadi misalnya di sini ada bahan natrium benzoat, ada kalium sorbat ya, yang akan membantu proses untuk pembuatan produk. Kemudian ada proses rekayasa genetika. Nah, ini merupakan bahan organisme ya hasil modifikasi genetik atau GMO ya. Nah, ini contohnya ada enzim Rennet untuk pembuatan keju. Kemudian ada insulin rekombinan ya untuk pembuatan hormon insulin ya untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, ini semuanya kita klasifikasikan sebagai sumber bahan. Nah, kemudian kita akan belajar terkait dengan kriteria bahan. Ada 9 kriteria bahan, Bapak Ibu. Dan ini sebetulnya nanti Bapak Ibu juga bisa melihatnya di Kepkaban nomor 20 2023 yang tadi saya tunjukkan ya, yang Bapak Ibu bisa download. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama ini adalah bahan ini wajib bersertifikat halal. Jadi ada bukti dokumennya, jelas sertifikat halalnya, ataupun jika belum ada sertifikat halal, kita masih bisa menggunakan ketetapan halal ya yang dari MUI. Nah, tapi ada beberapa bahan yang dikecualikan.
dari kategori bahan yang diwajibkan untuk bersertifikat halal. Nah, ini kita mengacunya nanti ke KMA 1360 tahun 2021. Jadi misalnya kayak apel segar ya, kemudian pisang segar, kemudian durian. Nah, ini tidak wajib bersertifikat halal ya karena dari bahan segar ya. Kemudian juga misalnya ada penjual telur ayam segar. Nah, itu juga tidak wajib untuk bersertifikat halal ya. Nah, ini untuk kriterianya itu tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Jadi kadang-kadang kalau ujian gitu ya, Bapak Ibu jawabnya itu babi dan keturunan. Nah, ini meskipun babi dan keturunannya tuh ya memang nggak boleh digunakan ya. Nah, yang dimaksud babi dan turunannya itu adalah turunan produk. Jadi misalnya dari babi bisa menjadi gelatin, kemudian tulangnya misalnya untuk pembuatan piring misalnya, kemudian lemaknya untuk enzim ya, kemudian kulitnya untuk kerupuk rambak misalnya, kemudian pankreasnya untuk pertumbuhan insulin itu juga tidak boleh kita gunakan ya, termasuk kulit misalnya saya untuk rambak nanti misalnya Bapak Ibu bekerja di penyelia sebagai barang gunaan misalnya tidak boleh untuk kulitnya untuk buat sepatu, nah itu juga tidak diperbolehkan. Jadi maksud turunannya adalah turunan produk dari babi. Jadi kan babi ada daging babinya ya. Nanti ada kulitnya, ada tulang ya. Termasuk juga bulunya menjadi kuas. Nah itu juga masuk dalam turunan dari babi di sini. Nah, kemudian ada darah. Nah, darah pun juga tidak boleh kita gunakan, ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu masih melihat ada yang menggunakan darah, ya, karena kan kita tidak bisa memungkiri ada beberapa daerah yang masih mengumpulkan darah sapi atau darah ayam, ya, yang kita sebut sebagai dadih, ya. Eh, yang dipercaya diklaim itu bisa untuk meningkatkan kadar Fe dalam tubuh ya. Jadi misalnya kalau aku kok pusing, kok lemes ya udah makan ini aja, makan dadi aja gitu. Nah, itu ternyata darah ini haram hukumnya. Nah, kenapa kita hukumi haram? Karena di darah ini mengandung Ca2+ yang nantinya kalau kita konsumsi itu akan menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Ya, jadi enak di mulut, tetapi ternyata nggak bagus untuk tubuh kita. Makanya statusnya menjadi haram. Nah, kemudian ada bangkai. Nah, ini bangkai apapun ya. Maksudnya bangkai sapi, bangkai ayam, kemudian bangkai kambing. Tapi ada dua bangkai yang boleh kita konsumsi, yaitu ikan dan belalang, yaitu pengecualian. Tapi kalau bangkai dari hewan ruminansia, maka itu tidak diperbolehkan. Harus hewan yang masih sehat, harus yang masih hidup ya, dan mengalami proses penyembelihan. Nah, kenapa bangkai ini tidak boleh? Nah, ini karena saat hewan itu mati, ya, mungkin dia menjadi sakit mati gitu ya. Sebenarnya kan di tubuhnya ini kan darah kan nggak keluar ya, darah tidak mengalir dari lehernya gitu ya. Nah sehingga darah itu kan akhirnya mengumpul di badan. Nah yang akan menjadi sumber makanan untuk bakteri. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja si hewan ini matinya karena sakit. Nah, karena dia sakit kan jadi tidak sehat. Nah, akan banyak mikroorganisme, akan banyak bakteri yang berkembang pada bangkai ini. Jika kita paksakan untuk disembelih, nah maka ini akan membawa dampak negatif pada konsumennya. Yang pertama tidak halal, tidak barokah, ya. Kemudian pun juga membawa dampak yang tidak baik pada tubuh dari konsumennya. Nah, ini setahun atau 2 tahun yang lalu ya, yang sempat rame ya di Malang ini sempat rame ada yang calon atlet tinju ya karena kurang pendanaan untuk makanan sehingga mengkonsumsi bangkai ayam. Nah, itu juga
tidak diperbolehkan gitu. Benar kita melihat ayam itu sebagai sumber protein, tetapi ternyata mendapatkannya itu juga bukan dari cara yang halal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahan dari tubuh manusia. Jadi misalnya rambut. Nah, jadi Bapak Ibu kalau potong rambut di salon atau di barber shop, nah itu kan rambut juga dikumpulkan ya. Nah, ada yang kalau rambutnya masih panjang-panjang, masih bagus itu untuk jadi bahannya untuk membuat sanggul, ya. Tapi ada rambut yang kecil-kecil itu. Nah, itu terkadang dikumpulkan, ada yang nakal tuh dijual ke produsen atau ke pabrik terigu. Karena di rambut itu banyak sekali sumber protein ya yang menambah untuk asam amino pada tepung terigu. Nah, kemudian ada Hammer ya, minuman beralkohol. Kemudian ada hasil samping Hammer yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik. Kemudian bahan tidak lazim ya, jadi hewan buas itu juga tidak boleh kita konsumsi. Kemudian hewan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang pun juga tidak boleh kita konsumsi. Nah, ini ya, jadi ini rangkumannya ya. Jadi kalau hewan haram itu babi, binatang buas, burung bercakar, hewan lain yang diharamkan ya. Kalau yang statusnya halal ada yang dari ikan dari laut, ikan air, belalang, telur, unggas, susu, madu dan lebah. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha ya yang misalnya bergerak di bidang food and beverage atau misalnya di resto atau di catering atau misalnya ya perusahaan-perusahaan misalnya bikin ambon atau bikin serundeng misalnya ya yang bahan bakunya adalah daging sapi. Ini adalah salah satu panduan bagaimana nantinya kita memastikan bahwa daging sapi yang kita terima itu benar-benar daging sapi. Ya, kalau dokumen itu mungkin masih bisa kita fiktifkan ya atau masih bisa kita akali. Tetapi kalau penampakan fisik ini tidak bisa kita akali ya karena jelas sekali ada perbedaan antara daging babi dan daging sapi. Mulai dari warnanya ya, daging sapi itu lebih cerah, kemudian juga warnanya lebih segar ya. Kemudian seratnya lebih padat. Nah, kalau seratnya daging babi itu lembek yang sama apa seratnya tidak terlihat ya. Kemudian lemaknya juga lebih elastis, sangat basah, sulit dilepaskan dari dagingnya. Kemudian teksturnya lebih solid ya, kalau daging sapi aromanya bau anyir. Nah, kalau daging babi ini tidak berbau anyir ya, seperti daging pada umumnya dan teksturnya tuh lebih basah, lebih kenyal ya, lebih kalau istilahnya orang Jawa itu lebih banyak, lebih berair ya, lebih. Mungkin teksturnya hampir mirip dengan daging ayam. Cuman bedanya daging ayam itu kan tidak ada lemak antar jaringan ototnya ya, atau antar dagingnya ya. Nah, sehingga kalau yang di daging babi ini dia akan jelas sekali untuk lapisan lemaknya. Nah, ini tadi alasan kenapa bangkai haram, kenapa darah tidak boleh. Oke. Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga, nah ini tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Jadi, misalnya ada sharing facility ya, misalnya yang paling memudahkan saja, misalnya ada supermarket. Nah, supermarket itu harus terpisah nih, yang menyediakan daging babi dan menyediakan daging sapi. Peralatan juga terpisah, pisau terpisah, talenan terpisah, sistem pembuangan pun juga terpisah ya, dan orang yang menangani pun juga terpisah. Kemudian juga misalnya ya kalau nanti Bapak Ibu pergi ke satu restoran misalnya yang nggak ada penjelasan apakah halal ataukah tidak. Nah, Bapak Ibu misalnya bisa melihat dari bumbu yang digunakan. Nah, apakah ada bumbu-bumbu yang diharamkan? Misalnya ada amcu, ada arak beras ya. Nah, itu pasti diharamkan artinya memang ada sharing facility ya. Jadi ada beberapa pengalaman ya. Jadi ada teman tuh yang bercerita itu dia pergi ke Chinese food, dia beli nasi goreng, dia pesen
aku mau pesen nasi goreng, aku mau pesen mie goreng gitu ya. Sudah pesen. Nah, ternyata penjualnya gini, eh kalau pakai angjo dikit gimana? Nah, itu artinya tidak bisa itu ya. Artinya itu sudah ada sharing fasilitas, tidak ada proses pemisahan. Ya. Nah, kemudian kriteria selanjutnya bahan tidak bercampur dengan bahan haram ya atau najis ya. Ini sangat jelas sekali. Jadi bahan itu tidak bercampur. Kalau bahan haram tidak ada bahan daging sapi yang langsung menempel dengan daging babi misalnya. Kemudian kalau bahan najis misalnya bahan yang kita pakai itu benar-benar tertutup rapat ya, tidak terbuka sehingga memungkinkan debu akan masuk, kuman akan masuk sehingga berpotensi menjadi najis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa hewan yang hidup di air itu adalah halal, bangkai hewan yang halal adalah ikan dan belalang ya. Kemudian kalau hewan yang di darat harus disembelih dengan syariat Islam. Jadi kalau syariat Islamnya disembelih oleh seorang juleha ya, kemudian sudah akil balik ya, kemudian juga memiliki sertifikat kompetensi sebagai juleha. Nah, nantinya saat bekerja untuk menyembelih itu juga ada aturannya, harus membaca bismillah, kemudian harus memastikan ada 3 urat yang terpotong, saluran yang terpotong, yaitu 2 aliran darah, kemudian saluran makan dan saluran pernapasan. Ya. Nah, kemudian juga bahan memenuhi persyaratan keamanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, contoh misalnya kalau terkait dengan persyaratan keamanan misalnya, bahan yang digunakan semuanya sudah halal ya, tapi ternyata untuk bahan pengawetnya yang digunakan ternyata melebihi batas yang dianjurkan. Nah, itu berarti tidak memenuhi persyaratan keamanan ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau mendampingi produsen tahu misalnya. Nah, tahunya sendiri kan kedelainya tuh kan halal ya, kedelainya halal. Kemudian air yang digunakan misalnya air sumur ya. Kemudian ada cukanya. Nah, cuka yang digunakan juga cuka sintetis. Nah, tapi ternyata ada proses penambahan formalin. Nah, formalin ini kan tidak diperbolehkan. Maka formalin ini menjadi bahan yang dilarang karena tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan kesehatan. Ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan mikroba dan produk mikroba. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu misalnya bekerja di pelaku usaha ya yang memang memproduksi bahan apa produk-produk hasil fermentasi seperti yogurt, kemudian seperti tape, kemudian misalnya seperti tempe. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan banyak sekali belajar terkait dengan mikrobanya ya, yang mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak ya. Termasuk misalnya nanti Bapak Ibu bekerja di pelaku usaha yang membuat penyedap rasa ya. Eh, Misalnya ada ya kayak micin, ya itu pun juga ada produk mikrobial yang kita syaratkan supaya menjadi halal saat proses pengajuan sertifikasinya. Nah, ini penggunaan mikrobanya, ini dasarnya mikroba itu halal. Nah, selama tidak membahayakan dan tidak terkena bahan najis dan ditumbuhkan di media yang suci. Jadi ditumbuhkan di media yang suci ya artinya bukan dari babi, artinya bukan dari enzim babi. Nah, maka hukumnya adalah halal. Nah, kemudian apabila tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah apabila dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah dicucikan. Ya. Kemudian produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Ya. Kemudian produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis. Nah, jadi kalau dipisahkan hukumnya juga menjadi halal setelah disucikan. Ya, asalkan ini tadi tidak berasal dari babi dan turunannya. Nah,
Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis itu disucikan secara syar'i atau secara takhir syar'an. Jadi takhir syar'an itu proses pensucian suatu benda najis atau benda yang terkontaminasi najis dengan cara yang diakui secara syariat Islam. Jadi sehingga bahan yang akan kita gunakan nanti itu statusnya akan kembali bersifat suci dan boleh digunakan. Jadi artinya tidak semua proses pembersihan otomatis sah secara syariat ya. Jadi harus kita perhatikan cara, kemudian medianya, kemudian ketentuannya harus sesuai dengan hukum Islam. Ya. Nah, di sini ada proses nih dengan komponen air mutlak minimal 2 kula atau setara dengan 270 liter air yang nanti akan menghukumi menjadi halal. Jadi misalnya kalau kita ada proses apa ya fermentasi pembuatan tempe misalnya ya, pembuatan tempe. Nah, maka untuk peralatannya itu akan kita bersihkan secara tahir syar'an tadi ya, sampai benar-benar bersih. Jadi peralatannya kita bersihkan ya. Atau misalnya kalau di makanannya yang terkena, nah maka harus kita juga sucikan. Jadi prinsipnya ini bisa kita terapkan di peralatan produksinya baik itu bisa pada tangkinya, pada pipanya, atau pada mesin fermentasinya, ya. Kemudian pada alat masaknya. Jadi memang wajib kita lakukan ya sebelum dipakai untuk menjadi produk halal, ya. Jadi contohnya misalnya apa ya contohnya? Oh, ini contohnya misalnya ada tangki. Jadi ada tangki yang untuk fermentasi bir. Nah, di mana bir itu akan menjadi cuka. Nah, maka tangki bekas birnya yang untuk proses fermentasi menjadi cuka ini karena dia sudah terkontaminasi oleh hammer, maka dilakukan pengosongan tangki, kemudian dilakukan pencucian dengan air mengalir. Gitu. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian kriteria selanjutnya, nah ini bahan mikrobial ya yang tanpa pemisahan ini harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Kemudian kalau untuk produk rekayasa genetika, maka tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi dan dari manusia. Nah, ini terkait dengan alkohol ya. Jadi alkohol di sini ini kalau pengertiannya, nah pengertian alkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol ya atau senyawa lain ya, bisa mengandung metanol, bisa mengandung asetaldehid, bisa mengandung etil asetat ya, yang dibuatnya secara fermentasi dengan proses rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat. Nah, atau minuman yang ditambahkan etanol dan metanol secara sengaja. Jadi contohnya misalnya gini, contoh nomor satu ya, contoh nomor satu itu misalnya Bapak Ibu melakukan fermentasi pada anggur. Nah, akan menjadi bir, gitu kan, akan menjadi wine, ya. Nah, itu adalah dengan proses fermentasi dari bahan baku itu mengandung dengan rekayasa ya, maka dia akan menjadi minuman beralkohol. Nah, contoh yang kedua itu adalah minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Contohnya misalnya Bapak Ibu punya jus jeruk misalnya. Ah, kemudian ngide aku pingin rasanya agak agak berubah gitu. Ditambahkanlah satu seloki wine. Nah, itu sengaja kita tambahkan. Padahal jus jeruk sendiri itu sebenarnya bukan minuman beralkohol, tapi karena ada proses penambahan wine satu seloki tadi, maka akan menjadi minuman beralkohol. Itu yang definisinya minuman beralkohol ya. Jadi bukan hanya saat proses fermentasinya, tapi mungkin saat proses pengolahan ada penambahan dengan sengaja. Nah, intinya kalau produk minuman yang mengandung hammer itu hukumnya haram. Ya, baik sedikit ataupun banyak itu hukumnya haram. Meskipun setetes pun itu hukumnya haram. Ya, baik itu setetes, satu gelas, satu galon itu hukumnya adalah haram. Ya, nah kemudian kalau untuk penggunaan alkohol hasil non hammer
Ya, jadi misalnya kita pakai alkohol murni, alkohol sintetis, ya itu hukumnya mubah. Boleh kita gunakan selama tidak membahayakan. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau kita kalau di nanti di ruang lingkup obat ya, pasti kan akan menggunakan alkohol kan untuk proses pencampuran obat. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kita perhatikan berapa persen alkohol yang akan ditambahkan. Ya, itu contoh salah satu contohnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah hasil akhirnya itu tidak lebih dari 0,5% atau harus kurang dari 0,5%. Ya, jadi boleh kita pakai alkohol sintetis atau alkohol non-kamer asalkan nanti produk akhirnya itu kurang dari 0,5%. Kemudian etanol yang dari fermentasi singkong, jagung, molase itu boleh dipergunakan. Jadi nanti kalau misalnya Anda bikin tape singkong, ya itu boleh kita konsumsi ya, karena memang tidak membahayakan dan tidak memabukkan ya. Nah, kemarin ada pertanyaan itu berapa lama nih dikatakan boleh gitu ya. Nah, kan kalau Bapak Ibu bikin tape singkong, bikin tape ketan gitu ya. Kan kita ada batasan berapa hari fermentasi akan kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin tape itu maksimal 6 sampai 7 hari. Setelah itu ada proses penghentian proses fermentasinya. Jadi ada penghentian, apakah akan dimasukkan ke kulkas ataukah ada proses pemanasan. Sehingga yang namanya ragi ini dia akan mati sehingga proses fermentasi tidak bisa berjalan. Itu adalah salah satu alasan kenapa tape singkong, tape ketan boleh kita konsumsi. Kemudian kalau hasil samping industri hammer ya atau turunannya berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik itu tidak diperbolehkan. Kemudian hasil samping industri ya, minuman beralkohol, misalnya ada breweries, nah itu boleh digunakan setelah ada proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i. Jadi breweries itu ragi ya, yang mengubah gula menjadi alkohol dan CO2. Nah ini biasanya banyak digunakan pada industri bir dan minuman fermentasi. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menghasilkan alkohol, membentuk aroma, rasa ya, dan menghasilkan karbonasi alami. Nah, cuman nanti eh, boleh kita gunakan ya, asalkan nanti ada memenuhi proses kaidah syar'i tadi. Nah, kemudian untuk produk antara yang tidak dikonsumsi. Nah, ini eh, yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor yang mengandung alkohol atau etanol non-hammer eh, hukumnya mubah ya. Jadi memang alkoholnya ini memang bukan dari hasil fermentasi ya. Nah, ini sama juga tidak boleh dari 0,5. Nah, artinya kalau ada minuman hasil fermentasi yang kandungannya minimal 0,5 itu akan hukumnya haram. Jadi batasnya di 0,5. Jadi bukan kurang sama dengan, tapi kurang. Ya, jadi kurang itu misalnya 0,4. Tapi kalau sudah 0,5 maka hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian ini kalau kurang dari 0,5 ya, hukumnya halal ya jika secara medis tidak membahayakan. Kemudian eh, jika bukan berasal dari hammer pun juga hukumnya adalah halal. Nah, ini kemudian produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya halal ya. Tadi saya menyampaikan ada tape ya, yang nantinya akan kita sampai ke apa akan kita sandingkan bahwa selama proses produksinya tidak menggunakan bahan haram dan tidak membahayakan secara medis ya. Ini ada di fatwa produk makanan minuman yang mengandung alkohol dan etanol. Nah, kemudian juga terkait dengan produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol non-hammer itu hukumnya halal ya, selama prosesnya tidak menggunakan bahan haram. Nah, ini yang agak menarik yaitu terkait dengan vinegar atau cuka yang berasal dari hammer, baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa itu hukumnya halal dan suci.
Jadi misalnya Bapak Ibu nih, ada apa ya, ada cuka gitu ya, cuka apel gitu ya. Nah, cuka apel itu kemudian difermentasi lanjut nih, ya. Atau misalnya kayak tadi itu ada hammer. Nah, kemudian difermentasi lanjut menjadi cuka. Maka hukumnya akan menjadi halal dan suci. Nah, kenapa demikian menjadi haram dan suci? Karena sudah terjadi istihalah. Istihalah itu sudah terjadi perubahan status hukum ya, yang awalnya haram dia akan berubah menjadi halal karena sudah ada perubahan komposisi ya, yang apa komponen kimianya sehingga bisa kita katakan menjadi halal. Jadi istihala itu contohnya misalnya ada perubahan ya, yang perubahan zat yang berbeda sifatnya, nama, karakteristiknya ya. Jadi yang awalnya etanol menjadi asam asetat ya, jadi sifat memabukkannya dia menjadi hilang. Nah, kemudian makanan yang ditambahkan hammer, dia hukumnya menjadi haram. Kemudian kalau yang bukan dari industri hammer, nah itu diperbolehkan syaratnya itu tadi. Tidak membahayakan kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, kemudian dosisnya aman, dan tidak sengaja digunakan untuk membuat mabuk. Ya. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan ya, yang terkait dengan cuka atau vinegar tadi ya. Nah, ini hukumnya adalah halal ya. Jadi produk makanan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, Bapak Ibu bisa cek di Fatwa nomor 10 tahun 2018. Dan ini saya berikan beberapa contoh cuka apel vinegar yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini Anda berdasarkan kekritisannya, bahan itu kita bagi menjadi tiga. Jadi bahan tidak kritis, jadi contohnya sayur segar ya, kemudian ada buah segar, kemudian ada bahan tambang, yaitu masuk positif list. Jadi misalnya apel segar. Nah, apel segar ini bisa saja menjadi bahan untuk membuat selai apel atau membuat sebagai jus apel. Nah, ketika selai apel dan jus apel ini menjadi bahan, maka selai apel atau jus apel ini harus mendapatkan sertifikat halal. Maka sudah bukan masuk ke dalam kriteria positif list lagi, tetapi masuk ke dalam kriteria bahan kritis. Ya, kenapa? Karena saat kita membuat selai apel, ada penambahan gula, ya ada penambahan air, mungkin ada penambahan natrium benzoat ya, atau penambahan CMC sehingga dia menjadi lebih kental. Maka bahan-bahan penambah tadi harus kita pastikan kita cek kehalalannya. Nah, jadi bahan kritis itu adalah bahan ya yang dari positif list yang mungkin bersentuhan dengan bahan haram atau bahan subhat sehingga harus kita pastikan kehalalannya. Nah, acuannya adalah kita mengacu ke KMA 748 dan KMA 944. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya ya antara dua KMA ini. Nah, kemudian bahan yang ketiga atau bahan sangat kritis ini adalah bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam. Selain itu juga bahan-bahan yang kompleks pembuatannya sehingga butuh jeli nih untuk ketelusurannya. Jadi misalnya ada ayam ya, ayam mau jadi nugget, mau jadi karage ya, kita pastikan bahwa dari ayam yang memang sudah halal. Nah, ini perbedaan antara KMA 748 dan 944. Nah, nanti Bapak Ibu akan eh, bekerjanya ya, misalnya kalau Bapak Ibu nanti mendampingi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan minuman, maka KMA yang akan kita lihat adalah KMA 944. Dulu makanan minuman ada di KMA 748. Tetapi karena perkembangan zaman, kemudian ada banyak sekali definisi, banyak sekali bahan-bahan baru, ya maka berubahlah nih KMA khusus untuk makanan minuman, dibuatkan KMA baru 944. Halamannya lebih banyak Bapak Ibu, 480 halaman. Nah,
Tapi nanti kalau Bapak Ibu bekerjanya misalnya mendampingi pelaku usaha selain makanan minuman, misalnya ada obat, kosmetik, kemudian produk kimiawi, biologi, ya, kemudian rekayasa genetika, barang gunaan, jasa sembeli, jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian, maka yang kita lihat adalah KMA 748. Ini jangan salah KMA ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti kita mengacunya di dua KMA ini untuk bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di 748, ini contohnya misalnya susu dan analoginya. Nah, dulu ringkasannya hanya seperti ini saja. Susu fermentasi, susu apa saja gini ya. Nah, di 944 itu sudah lebih detail. Susu analogi itu sudah ada definisinya. Jadi, susu dan analognya adalah susu entah itu dari kambing, sapi, kuda, domba, atau hewan ternak yang lain menghasilkan susu ya. Kemudian ada yang dipanaskan, yang segar. Nah, itu definisinya dia akan muncul. Sehingga nanti Bapak Ibu jika kebingungan melihat bahan ini masuk mana ya, Bapak Ibu bisa menyandingkannya dengan definisinya di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke titik kritis bahan hewani. Nah, untuk titik kritis bahan hewani di sini, tadi saya menyampaikan bahwa untuk ikan susu telur ini, nah ini eh, kan produk samping ya. Kalau ikan kan memang hewan hewan yang di air, tapi susu telur itu kan produk sampingnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada proses pengolahan, maka ini menjadi tidak kritis atau bukan bahan kritis. Tapi kalau ada pengolahan akan menjadi bahan kritis. Jadi ikan. Nah, ikan itu kan ada yang kita makan mentah, misalnya kita makan sushi gitu ya. Ikannya tinggal dipotong kita makan, jadi tidak kritis. Tapi kalau begitu ikan mentah itu kita makan dengan kondimennya, kita makan dengan sausnya, kita makan dengan ya dengan bumbu-bumbunya yang halal, maka harus kita pastikan apakah bahan-bahan pendampingnya itu halal ataukah tidak. Ya, sama juga susu. Susu kalau misalnya susu sapi hanya langsung direbus aja gitu ya, nggak ada tambahan apa-apa, dia tidak menjadi kritis. Tapi begitu susu itu kita tambah gula, kemudian kita tambah butter misalnya, maka dia menjadi bahan yang kritis. Nah, kemudian untuk bahan hewani, nah ini termasuk daging, produk samping daging ya. Nah, ini kita pastikan apakah berasal dari hewan halal ataukah tidak. Nah, kita sekarang sudah bicara hewan halal aja ya, Bapak Ibu ya. Sudah disembelih dengan syariat Islam, kemudian ada proses pengolahan, maka akan menjadi kritis, harus kita perhatikan status kehalalannya. Nah, intinya bahwa yang kita pastikan untuk menjamin kehalalan itu bukan istilah no pork, no lux ya, tetapi memang harus kita pastikan ada halal sertifikasinya, ada sertifikat halal Indonesianya yang memang menyatakan bahwa bahan yang digunakan memang halal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan misalnya ke restoran, ada tulisannya tidak tidak pakai pork, tidak pakai lat. Nah, itu masih belum menjamin tuh bahwa resto itu adalah halal. Bisa saja dia masih menggunakan bumbu-bumbu yang masih ada hamernya, misalnya pakai angcu, bisa pakai arak beras ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan tuh. Jadi halal haram halal itu bukan hanya terkait dengan babinya aja, tapi juga bumbu-bumbunya atau mungkin kemungkinan menggunakan bahan-bahan yang mengandung hammer ya. Nah, untuk dokumen yang wajib ada yang berbasis hewan tuh tentunya harus sertifikat halal. Nah, ini harus ada. Jadi, sertifikat halal itu wajib hukumnya. Kemudian ada dokumen-dokumen lain ya, seperti nomor lot, tanggal penyembelihan, labelnya, data distribusinya, dan bukti pembelian. Mungkin untuk lebih jelasnya saya ada di sini. Nah, ini bedanya nih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan ya, makanan minuman. Nah, yang menggunakan daging ya. Kalau daging lokal, Bapak Ibu harus melihat apakah ada sertifikat halalnya.
kemudian nama suppliernya dan nomor anggota RPH. Maaf, ini bukan LPH, jadi nomor anggota RPH-nya ada atau tidak. Kemudian kalau daging frozen itu ada nama perusahaan, harus bersertifikat halal, ada nota pembelian, dan ada surat pernyataan konsistensi bahan. Nah, tapi kalau untuk daging impor, nah ini berbeda lagi dokumennya, harus ada sertifikat halal SALN-nya, kemudian ada tanggal penyembelihan, informasi packingnya, nota pembelian, dan sama ada surat pernyataan konsistensi bahan. Jadi surat pernyataan konsistensi bahan itu yang dibuat oleh pelaku usaha. Jadi nanti Bapak Ibu kan sebagai penyedia halal akan mengumpulkan dokumen-dokumennya. Nah, Bapak Ibu akan minta itu surat konsistensi bahan bahwa hanya menggunakan daging sapi yang dibeli dari RPH Malang misalnya, atau hanya menggunakan daging sapi yang bermerek Best Meat atau yang dibeli di Superindo. Itu yang dimaksud dengan surat pernyataan konsistensi bahan. Dan untuk daging ini harus kita lampirkan nota. Bukti notanya adalah minimal 3 bulan terakhir. Itu menunjukkan konsistensi bahwa kita hanya membeli merek tersebut, misalnya hanya membeli merek Bismith, atau hanya beli di RPH, atau hanya beli di perusahaan mana gitu ya. Itu kita sebut sebagai konsistensi bahan. Nah, ini contoh dokumen daging impornya ya. Jadi Bapak Ibu melihat ada tanggal disembelih, tanggal packingnya ya. Nah, ini harus dalam kondisi frozen dan ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini untuk titik kritis produk olahan hewan. Nanti Bapak Ibu akan mengecek ya, kalau sosis, maka kita akan lihatnya di daging, kemudian di selongsong sosisnya, bumbu penyedapnya, dan Fibrimex. Fibrimex itu yang membuat warna menjadi merah ya. Kemudian bakso, maka Bapak Ibu pastikan bahwa bahan-bahan yang ada di sini ini harus ada sertifikat halalnya. Ya. Kecuali kalau misalnya untuk abon nih, pakai garam yang gerasak ya, pakai garam yang wungkul. Nah, kalau garam wungkul itu atau garam yang masih utuh itu yang langsung digunakan tanpa proses pengolahan, maka dia akan masuk menjadi positive list. Nah, bumbu-bumbu pun juga harus Bapak Ibu cek. Kalau misalnya bumbunya pakai bawang merah segar, maka positive list bawang merah segarnya. Tapi kalau bumbunya pakai bawang merah bubuk atau bawang putih bubuk, nah maka harus masuk ke dalam atau harus ada sertifikat halal. Ya. Nah, kemudian ada gelatin. Nah, ini gelatin di sini ini adalah jadi gelatin itu adalah jaringan ikat ya yang mengikatkan antara daging dan tulang. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen lihat gelatin itu kalau Bapak Ibu memanaskan atau misalnya mendidihkan ceker ya atau mendidihkan tulang nanti kalau kita dinginkan kuahnya kan akan mengental. Nah, itu adalah salah satu gelatin yang digunakan. Nah, ini banyak sekali digunakan. Jadi untuk pembentuk gel, pengental, pembentuk film, pembentuk koloid, emulsi, penstabil ya. Kemudian untuk penjernih minuman ya, itu banyak sekali digunakan dan harus kita pastikan kehalalannya. Karena gelatin ini jangan sampai berasal dari hewan haram atau berasal dari hewan halal tapi yang statusnya adalah bangkai. Jadi misalnya ada sapi mati, mati bangkai, kemudian tulangnya dipakai atau misalnya dagingnya dipakai atau gelatinnya dipakai, maka statusnya menjadi haram. Nah, kemudian ini untuk keju ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendampingi perusahaan keju ya, nanti Bapak Ibu akan mengecek ya asal dari renetnya berasal dari mana ya. Apakah renetnya ini berasal dari tumbuhan atau berasal dari ada renet yang dari hewan atau seperti apa ya, yang harus jelas dokumennya. Nah, kemudian juga kalau misalnya produk-produk yang sudah diolah, ya tadi saya menyampaikan ada bawang putih bubuk, kemudian ada ebi ya. Ebi segar itu kan dia halal ya, tapi begitu ebi itu kita bubukkan, akan menjadi bahan kritis.
Ya, karena ada penambahan anti caking misalnya, ada penambahan enzim misalnya, atau penambahan anti gumpal ya. Nah, anti gumpal ini harus kita pastikan dia halal ya. Termasuk juga misalnya ada produk-produk yang dikeringkan atau dibubukkan seperti putih telur bubuk ini ya. Ini harus kita pastikan kehalalan. Kemudian untuk titik kritis bahan nabati. Nah, bahan nabati itu berarti yang dari tumbuhan ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kalau tidak ada proses pengolahan, maka tidak kritis. Jadi apel langsung dimakan, pisang langsung dimakan, itu dia akan menjadi tidak kritis. Tapi kalau apel kemudian buah-buahan ini ada pengolahan, yang simple aja, jadi jus gitu ya. Maka kan kita cek nih, apakah ada penambahan bahan lain. Jadi contohnya misalnya ada penambahan gula, ada air ya, atau misalnya buah-buah ini kita olah menjadi salad buah. Nah, ini pun juga harus kita pastikan kehalalannya khususnya untuk mayonesnya atau untuk kejunya. Oke? Nah, intinya dasarnya itu bahan nabati itu halal ya. Selama tidak apa ya memabukkan, tidak membahayakan ya. Kemudian selama proses pembuatannya itu benar-benar tidak melibatkan bahan-bahan yang bersifat tidak halal ya. Jadi contohnya ya contohnya ada gula, ada terigu, ada vitamin, ada minyak goreng, nah, itu masuk dalam bahan ini. Nah, ini ada bahan ya. Jadi ini contoh-contoh bahan nabati. Kemudian ini ada titik kritisnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus pastikan kehalalan produknya nih. Jadi misalnya kalau membuat tepung terigu aja. Nah, ini ada zat pemutih, ada anti kengking atau anti gumpalnya ya. Kemudian biasanya ada fortifikasi vitamin mineralnya. Nah, itu harus kita pastikan kehalalannya. Nah, kenapa vitamin harus kita pastikan kehalalannya? Karena vitamin ini terkadang ditumbuhkan menggunakan media mikroba, ya. Nah, kemudian ada arang aktif, ya. Jadi arang aktif itu karbon aktif di di kayak gula, kemudian air, kemudian kayak minyak. Nah, itu kadang-kadang membutuhkan arang aktif ya atau filter ya yang akan menyaring supaya tidak kotor ya. Ini harus kita pastikan arang aktifnya dari mana. Apakah dari tulang, apakah dari produk nabati, eh, misalnya dari apa sabut kelapa ya. Kalaupun dari tulang, tulangnya pun juga tulang hewan halal ataukah dari tulang hewan yang ya. Nah, kemudian yang lainnya ada emulsifier, ada stabilizer, ya. Kemudian juga terkait dengan MSG, nah ini harus kita pastikan kehalalannya. Karena kita pastikan media pertumbuhan bakteri, berarti Bacterium lactofermentum untuk media pertumbuhan pembuatan MSG. Oke, yang lain ada coklat, kemudian ada mentega, ada keju ya, kemudian ada saus, ada minyak goreng, dan ada kuas yang memang harus kita pastikan. Kemudian, nah ini sari buah. Jadi misalnya Bapak Ibu mendampingi untuk membuat sari buah atau ya rasa buah jambu atau rasa buah apel ya. Nah, kita pastikan titik kritis untuk asam sitratnya, kemudian pewarna, enzim petinase, gelatinnya itu ada sertifikat halal ya. Jadi ini contoh-contoh produk-produk yang berasal dari bahan nabati. Jadi ada coklat. Nah, coklat itu kita pastikan tidak ada penambahan white, ya. Kita pastikan lemaknya dari mana juga. Kemudian pembuatan cookies, pembuatan roti ya, dan misalnya untuk pembuatan kecap, nah, diwajarkan ada penambahan sum-sum tulang hewan, kepala ayam, kepala ikan. Nah, kita pastikan tulang hewan yang ditambahkan juga dari hewan yang halal yang disembelih dengan cara sangat. Oke, kemudian untuk sumber bahan, nah ini ada yang dari mikroba dan rekayasa genetika. Nah,
ini nanti Bapak Ibu pastikan terkait dengan apakah eh, hammer ataukah bukan. Kemudian media pertumbuhannya apakah ditumbuhkan di media pertumbuhan yang berasal dari babi ataukah bukan. Kemudian enzimnya pun juga berasal dari babi ataukah bukan. Ya. Kemudian juga bahan tambahan, bahan penolongnya. Nah, ini kita pastikan juga bukan juga dari bahan yang mana. Dan juga untuk proses rekombinannya ini juga tidak menggunakan gen yang bagian. Jadi tidak menggunakan gen dari babi, tidak menggunakan gen dari manusia. Nah, ini beberapa produk mikroba ya dan rekayasa genetika ya. Ini ada yogurt, ada kefir, ada tempe, ada tape ya. Kemudian ada probiotik, vitamin C, ada MSG, dan ada hammer. Nah, hammer inilah yang tidak boleh kita konsumsi ya. Jadi hukumnya memang haram ya. Karena dia bersifat memabukkan. Hammer pun itu ada hammer yang cair dan ada hammer yang padat. Kalau hammer yang cair ini minuman ini ya, jadi ada wine, ada bir ya, itu yang cair ya. Tapi kalau yang padat itu ada sabu-sabu ya, kemudian ada ganja, nah, itu juga termasuk hammer ya, meskipun dia bentuknya adalah padat. Nah ini untuk bahan-bahan untuk engineering ya. Ini misalnya ada pewarna beras ragi merah. Nah, ragi merahnya itu jangan ditumbuhkan dari media yang haram. Nah, kemudian sirup glukosa. Nah, ini ada proses untuk penyaringannya atau proses untuk filternya. Nah, kemudian etanol. Nah, etanol yang dibuat ini dari mana nih? Apakah dari proses fermentasi ataukah secara sintetis? Kemudian asam amino pun juga demikian ya, dibuatnya apakah dari genetik rekombinan atau yang melibatkan dari genetik yang babi atau genetik manusia ataukah bukan. Ya, jadi memang kalau penyelidik halal itu harus lebih jeli mengecek bahan-bahannya supaya nanti pada saat proses audit oleh auditor halal itu aman, tidak menimbulkan pertanyaan ya. Sehingga kita memastikan memang eh, apa ya semua bahannya bersertifikat halal, kemudian gennya pun juga ada sertifikat halal dan memenuhi standar halal. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, hammer itu jelas haram. Nah, mungkin ini yang akan saya highlight ya. Jadi, bir bintang 0% itu saya mencari di mana-mana, ini haram dikonsumsi. Ini hati-hati saat Bapak Ibu mendampingi perusahaan bakery contohnya ya. Saya pernah mengaudit di salah satu bakery. Dia membuat roti kukus. Nah, roti kukus itu kan dibuatnya kan untuk supaya mengembang. Nah, itu kan kita pakai baking soda. Nah, ditambahkan baking soda, kemudian kan langsung kita cetak, langsung kita kukus supaya dia bisa mekar gitu kan. Nah, kalau dulu kan mekar, asal mekar kan, kalau sekarang kan mekar, ada yang mekar bentuk stroberi, ada yang mekar bentuk semangka gitu ya. Nah, ada yang mengganti baking soda itu dengan Sprite. Ya, jadi Sprite itu boleh, air soda diperbolehkan ya karena sama dia halal diperbolehkan. Tapi ada juga yang menambahkan bir bintang 0%. Alasannya sama, dia kan soda, Bu. Dia kan soda dan nggak ada alkoholnya. Jadi asumsi di masyarakat 0% itu berarti nggak ada alkoholnya. Padahal bukan itu. Jadi prosesnya sama seperti pembuatan bir pada biasa bir yang berpersen-persen itu menggunakan fasilitas produksi yang sama, tidak ada proses pemisahan, tapi dia ada proses tambahan penghilangan alkohol. Nah, saya sempat tanya tuh ke saya punya jadi saya kalau pergi mengaudit ke luar kota, saya selalu didampingi oleh driver saya gitu ya. Saya tanya gitu, Pak, kalau bir bintang 0% bikin mabuk nggak? Tetap ternyata memabukkan. Jadi saya nggak tahu ya, saya juga nggak pernah nyoba ya. Apakah memang benar-benar ada alkoholnya atau tidak? Tetapi rasanya itu memang hampir sama dengan yang ada persennya. Nah, BPJPH itu tidak bisa mengeluarkan sertifikat
pada produk yang memiliki nama dengan yang non halal. Jadi misalnya kayak ini terkait penamaan ya. Tadi saya sempat mengikuti sedikit dengan Pak Kiai. Misalnya rawon tadi. Rawon. Nah, begitu rawon ini ada embel-embel nama rawon setan. Nah, gara-gara ada nama setan itu, maka tidak bisa disertifikasi. Karena nama pun juga berpengaruh terhadap pencerminan terhadap produk. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini termasuk hammer juga. Ada anggur, berbali, ada tuak, ada kolesom, ada sake, ada soju. Nah, ada beberapa yang eh, menyampaikan gitu ya. Kolesom itu kan lebih ke obat ya gitu. Lebih ke obat, karena kan dia anggur merah gitu, lebih ke obat. Dan biasanya ditambahkan kepada jamu. Nah, saya pasti menyampaikan, coba dilihat cara pembuatan anggur merah itu seperti apa. Apakah melalui proses fermentasi ataukah tidak. Jika melalui proses fermentasi, memang sengaja untuk membentuk hambar, maka statusnya menjadi tidak halal untuk dikonsumsi. Ya. Nah, termasuk sekarang juga ada misalnya ada nama-nama sake, tapi sakenya itu halal karena menggunakan bahan-bahan yang halal, tidak ada proses fermentasi, rasanya sama seperti sake pada umumnya, itu pun juga tidak diperbolehkan karena ada nama yang sama. Ya, soju pun juga demikian ya. Jadi sake sama soju itu sama ya, bedanya asal daerahnya aja ya. Kalau Bapak Ibu yang suka drakor, penggemar drakor kan, nah taunya kan soju ya. Kalau yang penggemar film Jepang ya itu yang biasa muncul adalah sake. Oke, ini beberapa contoh dalam pembuatan coklat ya. Ini hati-hati ya. Coklat pun juga terkadang disisipi oleh hammer atau wine. Jadi misalnya ada red wine coklat ganache ya. Ini jadi dicampurkan. Jadi isiannya itu dicampurkan wine. Nah, kemudian ada praline ya. Kemudian ada brandy and wine coklat ya. Ini biasanya coklat-coklat yang luar, yang coklat-coklat dari Swiss. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu dapat oleh-oleh gitu, coklat dari luar itu ya. Saya pernah dapat oleh-oleh coklat dari Swiss gitu. Di labelnya itu dia menuliskan bahwa dibuat dari bahan nabati. Nah, wine itu kan asalnya dari anggur yang juga nabati. Ya. Kemudian bir juga dari gandum kan nabati. Tapi dia nggak ada sertifikat halalnya gitu. Nah, itu yang pasti kita telusuri nih gitu. Kira-kira ada penambahan alkohol nggak gitu. Emang dia dari nabati, oke dia nggak pakai enzim yang dari babi, dia nggak pakai campuran yang perasa atau yang melibatkan babi, oke nggak gitu. Tapi kalau nabati, nah kita cek dulu nih, apakah pembuatan coklat itu ada penambahan hammer ataukah tidak untuk bahan isian. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu di resto ya atau di food and beverage, ini ada angju, arak putih, arak mie ya, arak gentong, saus tape yang tidak diperbolehkan digunakan. Termasuk rum ini ya, ini kalau misalnya yang membuat puding, membuat black forest ya, ini tidak diperbolehkan digunakan. Sekarang sudah banyak gantinya ya, ada ada Tofeco ya, yang rasanya bisa memberikan rasa yang enak gitu ya untuk pembuatan produk-produk yang sebelumnya menggunakan huruf ini. Kemudian untuk titik kritis bahan non hewani dan non nabati ini bahan lain ya, contohnya ada bahan tambang, ada bahan sintetis, ada bahan campuran. Nah ini biasanya kalau Bapak Ibu nanti bekerjanya di jasa pengemasan atau misalnya di food and beverage, tapi terkait dengan kemasan. Nah, ini nanti kita akan jeli nih, apakah eh, jeli apakah dia sertifikat halal ataukah tidak. Ya. Jadi untuk bahan lain ini ada bahan tambang, ada sintetis dan campuran. Nah, kalau bahan campuran dia pasti ada titik kritisnya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan apakah campurannya dari mana nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dia status kehalalannya. Nah, sekarang ada sintetis. Sintetis itu ada organik maupun non-organik.
Nah, kalau sintetis organik itu harus Bapak Ibu pastikan titik kritisnya. Ya, jadi kalau organik itu kan ada apa ya? Ada karbonnya ya, ada senyawa karbonnya dibuat secara kimia ya. Biasanya berfungsi sebagai pewarna, pengawet, pemanis, dan pengental buatan. Nah, contohnya misalnya ada aspartam, ada sakarin, ada sodium benzoat, kemudian ada MSG. Nah, MSG ini dia kan bahan sintetis, tapi untuk proses membentuk MSG ini itu kan melibatkan bakteri. Nah, maka harus kita cek titik kritisnya. Ya. Kemudian kalau non organik, nah ini apakah mengandung bahan penolong. Nah, misalnya bahan penolong itu misalnya ada enzimnya, ada katalisnya, maka dia akan menjadi titik kritis. Ya, tapi kalau non-organik ini dia langsung digunakan, maka dia menjadi tidak kritis. Jadi contohnya non-organik ini misalnya ada garam mineral, kemudian ada senyawa logam, atau asam basa anorganik. Jadi contohnya ada natrium bikarbonat, kemudian ada kalium karbonat, kemudian ada amonium klorida. Ya. Nah, ini termasuk juga bahan-bahan kemasan. Jadi seperti polietilen, kemudian ada PP ya, polipropilen, kemudian ada PVC ya, polivinil klorida, ada PET. Nah, kita harus pastikan bahan-bahan penyusunnya apakah eh, mengandung non halal ataukah tidak. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah dokumen pendukung halal. Nah, dokumen pendukung halal wajibnya adalah sertifikat halal. Jadi sertifikat halal itu yang Bapak Ibu validasi dari webnya BPJPH atau Bapak Ibu misalnya kalau belum bersertifikat halal, misalnya Bapak Ibu cek apakah ada ketetapan halalnya ataukah belum. Jadi kalau tadi kan nggak pakai MUI ya, mui.go.id gitu ya. Nah, kalau BPJPH kita juga bisa ngecek di lamannya BPJPH. Nah, kemudian kalau sertifikat halalnya tidak ada misalnya, ini ada bahan nih, bahan ini digunakan, tapi sertifikat halalnya belum ada. Nah, contoh yang paling paling mudah ini ya, saya mengaudit salah satu restoran terbesar di Indonesia ya, yang dia cabangnya ada di mana-mana. Dia pakai cincau untuk esnya. Gitu. Nah, cincau ini ada yang sudah sertifikat halal, ada yang belum. Yang belum bersertifikat halal, nah dia mempunyai alibi bahwa untuk UMKM itu kita masih diberikan batas waktu sampai Oktober 2026. Nah, saya masih proses pengurusan. Nah, padahal cincau ini dibutuhkan untuk pembuatan es campurnya. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus meminta dia membuat cincaunya itu pakai apa aja sih? Oh, ternyata pakai buat cincaunya misalnya dari tepung rose bran. Kemudian airnya dari mana nih? Airnya pakai air PDAM. Pakai filter enggak? Oh, enggak pakai filter. Nah, kemudian pakai abu ya, kemudian pakai daun cincau, pakai abu merang. Nah, itu Bapak Ibu harus identifikasi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai eh, salah satu COE-nya atau Certificate of Analysis yang memang dikeluarkan pernyataannya dari pelaku usaha. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa tidak ada material haram yang terikut dalam cincau tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengecekkan ke laboratorium. Nanti akan mengeluarkan COA yang bersifatnya objektif, bukan bersifat subjektif, yang memastikan memang tidak ada material non halalnya. Nah, kemudian dokumen yang ketiga ada MSDS atau Material Safety Data Sheet. Jadi ini lembar petunjuk yang berisi informasi terkait dengan komposisi yang dikeluarkan oleh produsen. Ya, nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Nah, kemudian ada spesifikasi. Nah, ini menyatakan produknya, komposisinya, ya. Kemudian menyatakan bahan tambahan yang digunakan seperti apa. Nah, kemudian ada diagram alir. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Jadi kayak tadi cincau. Cincau itu tepung sagu
tepung sagu diapakan? Misalnya tepung sagu campur air, atau campur air dicampur daun, dikasih abu merang, kemudian dipanaskan, itu harus ada diagram alirnya. Ya. Kemudian ada pernyataan bebas free facility statement ya, yang menyatakan bahwa tidak bercampur dengan pembuatan produk lain atau memang produk ini memang khusus untuk memproduk bahan ini saja atau bahan cincau aja. Kemudian yang terakhir ada kuesioner. Jadi kuesioner pada bahan yang diisi oleh pihak berwenang dari produsen. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini ada sertifikat halal Bapak Ibu. Oke, nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas ya, nanti insya Allah filenya akan dibagikan oleh panitia. Ini sertifikat halal yang Bapak Ibu eh, kalau kita di BPJPH kita yang bisa kita cek adalah nomor ya, kemudian nama produk yang terlampir dan nama pelaku usahanya. Jadi Bapak Ibu memastikan penulisannya betul ya, sama diterbitkannya tanggal berapa. Nah, bedanya kalau BPJPH itu tanggal terbit, kalau MUI atau ketetapan halal itu adalah berlakunya sampai kapan. Nah, kemudian ini adalah COE, jadi ini untuk produk polybutadin rubber, jadi karet gitu ya. Nah, ini komposisinya apa saja? Jadi komposisinya apa saja, jumlahnya berapa ya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian dia dinyatakan dia berlaku boleh digunakan. Kemudian ada MSDS. Nah, MSDS ini contohnya pada asetilen ya. Nah, ini formula kimianya seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu akan mengecek bagaimana safety-nya, penanganannya, ya, cara untuk pertolongan pertamanya dan bagaimana penanganan. Nah, ini dokumen dua ini dibutuhkan kalau sertifikat halalnya tidak ada. Biasanya memang paling banyak pada produk obat ya, pada farmasi, kosmetik itu nanti lebih banyak Bapak Ibu mengumpulkan dokumen-dokumen COA dan MSDS ini. Nah, ini contoh misalnya Bapak Ibu mengidentifikasi bahan yang tidak ada sertifikat halalnya. Nah, maka contohnya di sini adalah dimetil mektosicromanil palmitat ya, ini dari Cina. Nah, Incinem itu adalah nama internasionalnya. Ini adalah sama ini dimetil metoksibromanil palmitat. Nah, ini dari mana saja bahannya? Bahan penyusunnya itu. Nah, ini ada kaprilik trigliserid ya. Kemudian dia merupakan bahan sintetik. Ini ada sintetik ya. Kemudian ada etanol juga non-hammer. Kemudian ada flowchart cara pembuatannya seperti apa. Nah, ini dokumen pendukungnya. Jadi dokumen pendukungnya tuh harus semuanya. Nggak bisa hanya MSDS saja. Harus ada MSDS, harus ada COE, bebas pernyataan bebas babinya, ada flowchartnya. Ya paling nggak minimal ada tiga yang menyatakan bahwa bahan ini memang boleh kita pergunakan. Ya. Nah, ini untuk mengecek kehalalan bahan ya, Bapak Ibu bisa masuk ke bpjph.halal.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek apakah nama produk, nama pelaku usaha, dan nomor sertifikatnya, mengecek kesesuaiannya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai sebagai penyelia halal, biasanya mengerjakan adalah penyelia halalnya ya, bisa masuk di si halalnya. Nah, ini contohnya ya, untuk misalnya ada nama produsen, saya masukkan, maka ini akan dipastikan. Nah, Bapak Ibu menulis di daftar bahan itu harus sama dengan nama produk yang ada di sertifikat halal. Jadi nggak boleh nih misalnya yang Bapak Ibu tulis hanya makaroni gitu, nggak boleh. Harus sesuai namanya. Al dente makaroni pipa. Atau misalnya yang Bapak Ibu tulis hanya Bima saja. Nah, nanti auditornya akan lihat ini Bima yang dimaksud yang mana? Yang pati sagu ataukah yang pati singkong gitu. Jadi harus detail, harus sama. Jadi kalau misalnya namanya ada kode misalnya, contohnya mie Hokian, strip mie 88 itu harus kita tulis lengkap. Nggak boleh hanya mie Hokiannya aja, tapi semua harus kita tulis lengkap sesuai dengan nama produk yang ada di
BPJPH. Nah, ini untuk mengecek SALN. Nah, ini Bapak Ibu cek ya SALN-nya apakah sudah terregistrasi ya di BPJPH. Jika sudah terregistrasi, nah maka yang Bapak Ibu minta adalah sertifikat halal yang dikeluarkan dari SALN. Karena Bapak Ibu harus ngecek nomornya, namanya, masa berlakunya, sampai kapan. Ya sama juga, namanya kita pastikan sama seperti nama yang tercantum di sertifikat. Jadi nggak boleh bikin nama, saya hanya margarin aja. Nah, itu margarin itu kan banyak, ada Blue Band, ada Simas, ada Palmblom, kemudian ada margarin apa lagi ya, itu harus dipastikan yang dimaksud yang mana. Nah, ini kalau di halaMUI.org ya. Nah, kalau tadi berlakunya, kalau di sini masa berlaku tanggal terbitnya untuk produk dalam negeri, kalau produk SALN ini masa berlaku MRA-nya sampai kapan? Kalau di MUI ini masa berlaku ketetapan halal untuk produk-produknya. Jadi namanya memang harus ditulis lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sirup jagung tinggi fruktosa 42 lengkap semuanya sesuai dengan yang ada di sertifikatnya. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu harus memahami terkait dengan bahan-bahan ya, termasuk bagaimana kita menetapkan apakah bahan kritis, tidak kritis ataukah sangat kritis, karena nanti kaitannya dengan kita untuk merujuk dokumen yang akan kita butuhkan. Apakah dokumen sertifikat halal? Jika tidak ada, maka dokumen pendukungnya ada CUE, MSDE ya, kemudian MSDS, kemudian ada spesifikasi ya yang akan kita minta. Kemudian untuk bahan-bahan sangat kritis, nah itu juga tidak cukup hanya sertifikat halal, tapi juga ada dokumen terkait dengan nomor anggota RPH-nya, kemudian sertifikat bahannya, bukti pembayarannya, bukti pembeliannya, kemudian juga ada surat konsistensi bahannya ya. Nah, kemudian alkohol ini harus Bapak Ibu pastikan jika dari Hammer itu dia haram ya. Kemudian kalau penyelidik halal ini harus teliti ya. Kuncinya tuh sebenarnya di penyelidik halal, ketelitiannya. eh Kalau penyelidik halalnya ini memasukkan dokumen yang tidak lengkap terkait dengan bahan ya, maka nanti pada saat proses audit itu akan lebih lama lagi. Jadi Bapak Ibu harus memastikan semua bahan sudah masuk ke dalam daftar bahan sehingga memudahkan saat proses audit ya. Auditor hanya tinggal menerima dan untuk proses revisinya mungkin bukan revisi yang mayor. Ada beberapa pelaku usaha karena penyelidik halalnya tidak jeli ya, tidak teliti, ada beberapa bahan yang belum dimasukkan. Nah, sehingga kerja dua kali. Nah, itu yang memakan waktu sehingga proses sertifikasinya menjadi lebih lama. Baik, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Osep, Pak. Pak Osep, atau Mbak ya. Oh, maaf, saya masih melanjutkan. Terima kasih Bu Titis yang telah menyampaikan materinya. Masih ada 30 menit kurang lebih ya buat Bapak Ibu kita bisa berdiskusi atau bertanya atau berpendapat. Silahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Atifah, Bapak. Izin Ya, bertanya. silahkan Ibu Ya, Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ditis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan dalam titik kritis air minum itu yang perlu diperhatikan adalah karbon aktif, nggih. Nah, ini maksudnya seperti apa? Karena kebetulan kami dari air minum dari PDAM, titik-titik kritis mana yang harus kami cermati sebagai penyelia halal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ataukah dikumpulkan dulu Pak Silahkan. Osep? Langsung aja Ibu, biar satu-satu.
Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atifa ya. Bu Ya Atifa, betul Ibu. Bu Atifa ini bergerak di ini ya, minuman ya. Jadi karbon Iya aktif betul. itu adanya di filternya, Bu. Jadi misalnya gini, Ibu sumber airnya misalnya dari air pegunungan gitu ya. Nah, air pegunungan itu kan nggak langsung jernih kan, Bu ya. Kan pasti akan ada proses sedimentasi, akan ada proses filterisasi, ya ada proses pengendapan. Nah, salah satu proses untuk filterisasi atau filternya itu salah satu bahannya adalah arang aktif atau karbon aktif. Nah, karbon aktif inilah yang berasal dari tulang, bisa dari hewani, bisa dari nabati. Kalau dari hewani itu dari tulang, Ibu. Jadi kalau dari tulang itu bisa dari tulang babi ataukah dari tulang sapi ya, atau dari tulang hewan. Nah, dari tulang pun kita pastikan kehalalannya gitu ya. Atau misalnya ibu sudah menggunakan filter merek tertentu, maka ibu meminta apakah sudah ada sertifikat halalnya ataukah belum. Salah satunya yang sudah itu ada Nanotech kalau nggak salah itu sudah ada sertifikat halalnya. Karena dia menggunakan filter yang dari bahan karbon yang nabati. Gitu ya, Bu Atifa ya. Izin Bu Titis, kalau dari Ya, kami eh, untuk media filternya kami menggunakan dari pasir kuarsa. Apakah itu juga harus dilengkapi dengan sertifikat halal? Demikian. ya, kalau misalnya itu kan untuk memastikan ya. Jadi kalau pasir kuarsa nanti Ibu cek di KMA 748 apakah memang wajib bersertifikat halal. Kalau memang tidak, jadi Ibu ngecek di dua dokumen, baik itu di 1360 maupun di 748. Ya. Kemudian kalau memang iya atau misalnya nanti Ibu ragu, Ibu bisa melengkapi dengan COA-nya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Ibu dapat pasir kuarsanya dari mana? Ada produsen yang mensuplai enggak? Ada Ibu? Ye. Nah, Ibu nanti meminta COA-nya. Jadi COA-nya itu bahan penyusunnya apa saja sih untuk pasir kuarsa ini. Jadi nanti pada saat proses apa namanya proses auditnya, nah, kan pasti akan ditanyakan kelengkapan dokumennya. Nah, auditor tuh pasti akan ngejar Bu, ini benar nih nggak pakai filter nih, benar nih hanya pasir kuarsa aja nih. Jadi dia pasti akan melakukan observasi, akan mengecek titik-titik mana yang mungkin dicurigai ada filternya begitu. Bu. Tapi kalau Ibu bisa memastikan, meyakinkan auditornya atau dokumennya Ibu lengkap bahwa Ibu hanya menggunakan pasir kuarsa aja, maka Ibu lengkapilah dokumen tersebut, Ibu minta ke produsennya, Ibu membeli pasir kuarsa itu. Gitu ya, Bu Atifah ya? Oke, baik. Terima kasih. Artinya ketika sertifikat halalnya tidak didapatkan, kita bisa menggantikan dengan COA ataupun MSDS nih. Iya, betul. Tapi Oke. memang nggak bisa berdiri sendiri. Harus kita lengkapi dengan pernyataan bebas babi tadi ya, pernyataan bebas babi. Kemudian mungkin pasir kuarsa itu ada spesifikasi produknya yang memang bisa menjelaskan detail bahan penyusunnya apa saja. Gitu ya, Ibu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini Hmm. juga menjawab pertanyaannya itu ya Pak Osep yang ada di kolom chat ya Pak Osep yang terkait dengan MSDS Ya, ada Dea. pertanyaan I- ini. ada Bu Dea Ya, Nura Zijah ya. ya, Jadi Azizah. kalau MSDS itu nggak diwajibkan ada ya Bu ya tak karena dokumen pendukung itu kita bisa memilih atau bisa kita penuhi dari mana gitu. Nah memang kalau ada dua-duanya malah lebih bagus ya karena memang meyakinkan bahwa bahan itu boleh kita pergunakan. Tapi kalau misalnya Ibu bisa mendapatkan COA-nya, Ibu bisa mendapatkan spesifikasi produknya, kemudian dilengkapi oleh pernyataan free statement, free pork facility statement dari penjualnya, apa dari produsennya, maka MSDS itu tidak kita lampirkan, tidak apa-apa. Artinya saat Ibu menyediakan COA, ternyata nanti auditornya ini kok aneh ya gitu. Aku coba dong lengkapi dengan ini itu pasti akan ada permintaan seperti itu. Jadi kalau memang jadi ibu tanya ada nggak MSDS-nya nih? Nih, kalau misalnya ada ibu minta aja sekalian. Tapi kalau dia menyatakan oh saya nggak punya, saya hanya punya COA ya udah COA itu yang kita gunakan sebagai dokumen dukungnya. Gitu nggih, Bu Dea nggih. Oke, Oke, monggo Pak ya udah. Asep.
Pertanyaan, ya Ibu, dari Ibu Muani Setiawati. Maaf Bu, dari restoran Chinese Muslim untuk bumbu-bumbu yang digunakan itu tidak ada logo halal karena itu langsung diambil dari Cina itu bagaimana? Oke, ya, eh kalau logo, nah ini yang kita tanyakan kan logo halalnya itu apakah klaim pribadi, ya, ataukah memang sudah ada sertifikat halalnya, Bu Muani? Bu Ani, Bu Muani yang mana, nggih? Coba Bu Ani mungkin. Karena kadang-kadang kan eh banyak restoran Chinese Muslim itu ya Pak Osep ya, tetapi Hmm. terkadang kan yang seperti tadi saya sampaikan, yang di bayangan para pelaku usaha halal itu kan hanya dengan babi aja gitu loh. Hanya dengan babi, tapi kan ternyata ada beberapa bumbu-bumbu masakan yang memang dari hasil proses fermentasi gitu. Nah, tidak semua produk Cina itu dia bersertifikat halal, Ibu. Kalau misalnya logo, misalnya ada logo halal dikeluarkan dari apa namanya, sertifikat halal atau yang dari halal Cina yang diakui di Indonesia, nah itu mungkin kita bisa langsung percaya ya. Tapi kalau ternyata itu hanya klaim aja, oh kadang-kadang kan kita punya persepsi, oh itu yang jual Muslim pasti makanannya halal, kan kadang-kadang kan begitu ya. Tapi kan ternyata nggak bisa seperti itu. Harus kita pastikan bahan-bahan yang digunakan itu mereknya apa, bahannya seperti apa. Nah, makanya dengan adanya sertifikat halal ini tuh adalah sebenarnya adalah quality assurance. Artinya usaha yang kita punya ini diakui nih oleh negara, oleh Indonesia bahwa bahan yang produk yang kita hasilkan tuh memang halal. Jadi kalau misalnya hanya klaim sepihak, oh karena yang jual Muslim pasti halal, ya nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini harus ada proses lanjutannya. Gitu nggih, Bu Muani nggih? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu, kalau monggo. untuk bumbu-bumbunya itu kan untuk pengecekan halal atau tidaknya itu dari mana ya Bu ya? Nah, sama Ibu, Ibu cek dulu nih di lamannya BPJPH ada atau tidak. Nah, biasanya kan ada namanya kan Bu ya, Hmm. ada nama bumbunya gitu. Kadang-kadang Cuman kan kan kalau ini produk Cina kan, kalau namanya kan hmm, Cina semua. Aku takutnya nggak masuk ke BPJH itu gitu loh. iya betul memang. Itu itu yang saya alami saat saya mengaudit ke Cina Bu. Dokumennya bahasa Cina semua, sehingga kita mesti pakai translate tuh. Kita translate. Kalau memang nggak ada ya memang nggak bisa kita pastikan kehalalannya, Ibu. Gitu ya, Bu Muani ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Enggak, Pak Selanjutnya Asep. dengan Ibu Latifa Ainun. Rum termasuk kategori Homer. Jika rum ditambahkan sebagai perisa dan dimasak hingga alkoholnya menguap dan tidak memabukkan, apakah makan tersebut masih bisa dianggap produk halal? Silakan Ibu. Ye, ye, baik. Pertanyaannya Bu Latifah. Ini juga ditanyakan oleh beberapa pelaku usaha memang yang bergerak di bidang food and beverage ya. Karena kan pakai rum kan aromanya lebih enak gitu ya, Bu Latifah nggih. Nah, rum itu alkoholnya tinggi, Bu, 14%. Proses pemanasan itu tidak akan menguapkan seluruh komponen alkohol dan tidak ada perubahan material. Jadi yang tadi saya sampaikan kan ada istihalah ya. Istihalah itu kan dia awalnya dia hammer ya, kemudian karena ada proses lanjutan, kemudian dia menjadi suci sehingga kadar alkoholnya dia nol. Nah, proses pemanasan itu tidak akan mengubah, Bu. Jadi tetap statusnya tidak akan bisa menjadi halal, Bu. Tetap eh, apa ya? Tetap hammer ya, tetap nggak boleh dikonsumsi gitu ya, Bu Latifah ya. Nah, makanya sekarang banyak pengganti, Bu, untuk rum yang butterfly tadi. Jadi penggantinya ada Topeko ya, ada Topeko namanya Topeko Black Forest, Bu. Nah, itu bisa Ibu pakai untuk pengganti rum yang biasanya Ibu gunakan, misalnya untuk pembuatan Black Forest atau misalnya untuk pembuatan flannya puding. Jadi, mohon tidak digunakan lagi ya, Bu, ya, yang butterfly tadi ya, Bu Latifah, nggih. Bu Latifah ada, nggih? Baik Bu.
Ini satu lagi yang ada di chat. Ini menarik dari Oke. industri packaging nih. Untuk bisnis repackaging yang asal produk sulit didapat dokumen fisik SH-nya yang menjadi titik kritis seperti mengambil produk dari apa nih dari Toko. bal-balan ya dari toko Toko. bal-balan sehingga misalnya untuk produk snack bila tidak bisa dilacak pada sistem bagaimana caranya untuk memastikan aman dan secara titik kritis bagaimana ini Bu? Baik. Nah, biasanya gini, eh, Pak Rahmat, nggih, Pak Rahmat Hairul, biasanya kalau kami mengaudit ya, audit itu kalau kami menemukan ada bahan yang nggak jelas gitu ya, misalnya dia bal-balan tuh kan ya sudah gitu ya, bal-balan tuh mereknya nggak jelas atau apa gitu ya. Nah, ini kita biasanya kita menanyakan bukti nota pembeliannya mana dulu nih bukti notanya karena kita nggak bisa langsung mengadjust oh ini bahanmu nggak boleh dipakai itu nggak seperti itu ya kita akan melakukan traceability dulu kepada penyelihalannya atau kepada pelaku usahanya aku coba sih lihat nota pembelian kemasannya ini mana notanya. Nah, notanya itu, kalau misalnya di notanya itu muncul mereknya, jelas produsennya, kemudian jelas nama mereknya, maka kita akan meminta pelaku usahanya atau kita akan meminta penyelihalannya untuk menghubungi produsennya untuk meminta COA-nya atau meminta dokumen atau misalnya ada dokumen sertifikat halalnya. Kalau ada ya sertifikat halalnya, kalau nggak ada ya kita minta COA dan dokumen kelengkapan yang lainnya. Gitu nggih. Nah, tapi kalau misalnya, nah ini sering terjadi. Misalnya, kalau belinya itu nggak dari produsen, Bu. Saya belinya di pasar yang memang dia menjual berbagai jenis kemasan. Mulai dari kemasan plastik yang bal-balan, kemudian yang kemasan klasik dan sebagainya. Akan sulit ketertelusurannya kita. Nah, kita biasanya auditor itu akan menawarkan dua opsi. Opsi yang pertama akan dilakukan uji laboratorium kalau memang masih mau kemasan itu. Opsi yang kedua mengganti bahan yang jelas asal produsennya dari mana. Nah itu Pak Ahmad. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu beli yang sekarang kan banyak ya kalau toko kue itu kan mentega beli 1 kilo ternyata menteganya itu kan repacking gitu ya. Nah itu harus kita tanyakan asalnya dari mana, namanya seperti apa. Karena apa? Saat Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan dokumennya atau saat Bapak Ibu kekeh masih pakai itu, ini sudah nih bal-balan yang paling murah yang saya kalau beli di toko itu yang murah. Kemudian eh, kemasannya pun juga bagus, nggak gampang bocor. Nah, Bapak Ibu kekeh atau pelaku usahanya kekeh nggak mau mengganti, maka proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan. Ngaten. Gitu nggih, Pak Rahmat nggih. Pak Rahmat wonten nggih? Pak Rahmat ada ya? Ya Bu, ya Bu, terima kasih banyak Bu untuk pemaparannya. Dan Bu, izin buat menambahkan kalau misalkan dari tokonya tersebut tidak bisa melacak produsennya, kemudian juga tadi kan Ibu sebutkan ada salah satu opsinya tuh bisa menggunakan uji lab Bu, itunya tuh. Nah, apakah itu bisa sebagai penggantinya Bu buat dapetin sewanya? Nah, ya, cuman nanti Pak Rahmat akan menyampaikan uji lab itu dibebankan ke pelaku usahanya. Nah, itu bersedia tidak menambah biaya untuk pengujian gitu. Cuman Oke. yang menjadi poinnya adalah produsennya kan kita tidak tahu dari mana. Padahal di daftar bahan saat Hmm, kita menyusun itu kan hmm, ada nama hmm, jenis bahannya, produsennya siapa gitu kan, ke hmm, suppliernya siapa itu kan jelas semua. Nah kalau betul. nama produsennya kan gini, oke lah itu kita kita ujikan ternyata oke, wes ya. Kita beli lagi, ternyata yang kita beli bal-balan itu ternyata mereknya berbeda dengan yang sudah kita ujikan. Nah, kan kita jadinya nggak ada apa ya, nggak ada jaminan bahwa memang yang dibeli itu memang merek yang sudah kita ujikan, gitu, Pak Rahmat. Jadi memang harus jelas produsennya Terus dari Bu ya. siapa. Ya, siap. Oke, Makasih kita Bu. lanjutkan. Nggih, monggo.
Oke, enggak Pak Tadi Asep. ada Pak Rio, kalau tidak salah yang resen. Silahkan Pak Rio. Baik Bu, Assalamualaikum Bu. Izin bertanya ya Bu, Salah. kalau sekarang tuh sertifikat halal itu tuh berlakunya berapa lama ya Bu? Terus yang kedua, misalnya ada bahan pendukung tuh Bu, itu tuh misalnya sertifikat halal dan COA misalnya itu tuh udah expired atau masa berlakunya udah kelewatan Bu? Itu kira-kira masih boleh dipakai nggak Bu untuk buat dokumennya Bu? Makasih Bu, mungkin segitu aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Kalau sekarang untuk sertifikat halal itu masih berlaku seumur hidup ya Pak Osem ya. Kalau di sertifikat itu Ya, kan sudah bunyi ya, berlaku atau diterbitkan sejak tanggal berapa gitu. Nah, kalau yang sertifikat yang awal-awal itu ada masa berlakunya, tapi yang sekarang itu sudah diterbitkan sampai diterbitkan tanggal berapa. Nah, itu berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Jadi misalnya Bapak bikin roti, bahannya itu ternyata kita kan nggak memungkiri ya yang namanya pelaku usaha kan pasti akan ada pengembangan produk ya. Ada pengembangan produk ditambahkan bahan utama atau bahan baku satu atau dua, maka akan terjadi modifikasi. Nah, maka kita harus melakukan proses sertifikat ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada penambahan outlet atau ada penambahan menu baru. Nah, itu maka akan ada pengurusan sertifikat baru. Jadi, misalnya awalnya outletnya hanya di Malang, Surabaya gitu ya. Ternyata eh, penjualannya bagus nih gitu ya. Terus viral di mana-mana. Wes, bukalah cabang di Bandung, di Jogja. Nah, buka Bandung Jogja ini harus pengajuan sertifikat ulang untuk outlet baru. Kemudian kalau misalnya ada penambahan produk baru, jadi awalnya hanya dimsum, hanya dimsum original. Ternyata ada penambahan produk baru, dimsum keju mozzarella yang sebelumnya nggak ada di sertifikat halal, maka harus ada pengajuan sertifikat lagi, Pak Rio. Tapi kalau selama wis itu aja produknya wis nggak ada pengembangan produk, nggak ada penambahan outlet, nggak ada pengembangan resep ya udah itu akan berlaku seumur hidup. Gitu nggih Pak Rio nggih. Nah, kemudian untuk bahan pendukung ya, bahan pendukung memang harus diperbarui ya Pak ya kalau masa berlakunya habis ya harus tetap kita minta. Jadi itu adalah salah satu continuous improvement penyelia halal ya terhadap eh, traceability dokumen yang digunakan untuk menyatakan bahwa bahan ini boleh kita gunakan. Gitu ya Pak Rio ya. ya. Ya Bu, Ini ada terima kasih yang banyak Bu. menarik nih dari Pak Didik Dodi. Izin bertanya, untuk silika gel yang digunakan sebagai bahan yang dimasukkan ke dalam produk untuk menjaga kualitas, apakah termasuk yang wajib memiliki sertifikat halal? Jadi, kalau sekarang ini masih belum ya Pak Osep ya. Kedepannya mungkin akan menjadi Ini. sertifikat halal ya karena silika gel ini memang kalau untuk silika gelnya kan dia masuk positif list ya. Tapi untuk kemasannya yang mengemasinya, nah kita harus pastikan bahan kemasannya itu asalnya dari mana. Nah, mungkin ke depannya akan ada wajib bersertifikat halal. Untuk saat ini mungkin hanya beberapa saja yang sudah memiliki sertifikat halal, tetapi untuk proses proses pengajuan sertifikat halalnya atau dokumen yang Bapak Ibu miliki sama harus ada dilengkapi dengan COA-nya. COA atau MSDS-nya atau misalnya ada spesifikasi produknya. Gitu, Pak Didi? Ya, Baik Bu, pertanyaan-pertanyaan yang di makasih. chat sudah terjawab. Mungkin masih ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung, Bapak Ibu sekalian. Masih ada satu Pak yang di kolom chat Pak Osep. Pertanyaannya Ibu Aprilida. Prilida. Oh ini Aprilida. Oh ya telur ya. Telur Oke. tergolong masuk dalam bahan tambahan dan termasuk bahan yang sangat kritis. Bagaimana baiknya untuk masalah penyimpanan jika telur sudah dipecah dan disimpan di dalam chiller, apakah atau harus frozen?
atau harus fresh langsung pecah saat akan digunakan. Silakan Ibu. Ya, jadi kan kalau kalau telur itu begitu, telur itu kan sebenarnya kalau utuh itu kan dia nggak ketutup, benar-benar ketutup ya Bu Aprilida, pas dia masih punya rongga-rongga pori-pori yang untuk keluar masuknya gas air gitu ya, sehingga kenapa kok telur yang kita pecahkan di wadah itu kadang-kadang bleber kemana-mana gitu, tapi ada yang bentuknya masih cuantik di tengah, tapi ada yang begitu kita pecah itu telurnya juga ikut pecah, ikut ya kayak banjir itu ya se-Indonesia Raya gitu. Nah itu terkait dengan penyimpanan. Nah ketika ada telur retak, retak aja. Ketika ada telur retak, itu harus kita gunakan pertama. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak banyak udara dan air yang masuk ke dalam melalui cangkang telur ini yang akan mempengaruhi kualitas dari isi telur ini. Karena begini, Bu, eh, kalau para pelaku usaha ya yang sudah bergerak di bidang bakery ya, pasti yang dipilih adalah telur yang masih fresh. Jadi begitu ada telur pecah itu telur yang pertama kali digunakan. Dan telur yang digunakan itu benar-benar fresh, bukan telur yang keluar dari refrigerator, bukan dari kulkas atau meskipun chiller ataupun freezer. Jadi memang benar-benar yang fresh digunakan karena ternyata hasilnya bisa lebih ngembang, tidak berair, dan kalau berair itu akan mempengaruhi saat proses baking atau saat proses pemanggangan. Nah, jadi kesimpulannya kalau sudah sudah dipecah gitu ya, sudah dipecah itu langsung digunakan gitu. Kalaupun mau disimpan itu simpan itu ya nggak kita apa ya kita tutupi lah dengan plastik atau kita kemas tertutup ya. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada penyerapan bau, penyerapan air dari lingkungan yang ada di kulkas itu. Gitu nggih, Bu Aprilida nggih? Iya, Ya, Ibu, baik, terima kasih untuk penjelasannya. terkait dengan materi mungkin nanti akan di-share Bapak Ibu. Ya, Kemudian, oh ini ada dari Ibu Nur Afida. Ibu Nur Afida bertanya tentang proses produksi kecap. Apakah proses fermentasi pada kecap selalu menjadi titik kritis karena dikarenakan biaya produk dari fermentasinya merupakan etanol atau alkohol. Apakah wajib dibuktikan dengan analisa lab? Kecap ini produksi. Silakan Ibu. J. J, baik, terima kasih Bu Nur Afida Suraya. Jadi kecap ini Bu, proses pembuatan kecap itu kan tidak anu ya, tidak seperti kita buat bir gitu ya. Nah, buat bir itu kan semakin lama itu kan semakin enak gitu ya, semakin nyes gitu loh alkoholnya. Itu katanya orang-orang, saya juga nggak pernah nyoba ya. Nah, tapi kalau untuk produk-produk bumbu seperti tauco, kemudian kecap, kemudian cuka ya, itu ada masa atau ada waktu berapa lama sih kita akan melakukan proses fermentasinya. Nah, selama proses fermentasinya betul, ya, kemudian selama bahan-bahan untuk proses pembuatan kecapnya itu dari bahan-bahan yang sudah kita pastikan kehalalannya, maka tidak perlu kita buktikan dengan analisis labnya, Bu. Ya, jadi bisa kita buktikan dengan diagram alirnya, karena memang ada beberapa produk ya, kecap ada beberapa produk di Indonesia yang memang dia mengalami proses fermentasi, tetapi masih bisa ditoleransi untuk bisa diberikan sertifikat halalnya. Tapi kalau misalnya kecapnya ini diproduksinya lama, karena gini, proses fermentasi kecap ini kan tujuannya bukan untuk memproduksi hammer kan, Ki, tapi memang untuk memproduksi bumbu. Dan fermentasinya itu sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk memecah gulanya supaya manisnya itu bisa keluar itu lebih enak, jadi lebih sedap. Jadi glutamatnya itu bisa lebih terbentuk. Nah, intinya begitu kok untuk proses fermentasinya. Makanya fermentasinya tidak lama. Jadi kalau Ibu tidak yakin mau dibuktikan dengan analisis lab, silahkan.
Tapi kalau Ibu bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa bahan yang digunakan adalah bahan yang halal, kemudian semuanya sudah sertifikat halal, kemudian Ibu juga bisa menunjukkan proses diagram alirnya itu secara lengkap, maka proses sertifikasi halalnya insya Allah akan aman saja, Bu. Gitu nggih, Bu Nur Abidah nggih. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Anton, kalau seandainya kue dan makanan terkontaminasi cemaran fisik seperti rambut, bulu, debu, apakah makanan itu masih tergolong halal? Jatuhnya jadi najis nggih. Hmm. Ya, Jatuhnya ke jatuhnya keamanan pangan nggih. itu. Ya, jatuhnya ke keamanan pangan nggih Pak Anton nggih. Bahannya, produknya itu kalau sudah halal halal. Tetapi jika nah sudah terkontaminasi debu, rambut, tulang, ya, bahkan ada lalat, ya, maka kita balik lagi ke kriteria bahan halal. Artinya, secara kriteria bahan halal, jika terkontaminasi bahan najis yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa kita kategorikan eh, makanan itu tidak bisa kita konsumsi. Tapi bukan ini apa ya, terkontaminasi najisnya yang menjadi titik poinnya gitu. Makanya saat kita melakukan audit, audit itu kan nggak hanya halal, tapi halal dan thayyib. Betul. Bahannya halal, PPh-nya juga thayyib. Artinya Bapak Ibu saat nanti menjadi penyelia halal tidak hanya memastikan bahan dan meternya, tapi Bapak Ibu memastikan kebersihan peralatannya, ruang produksinya, ada ndak yang apa sawan, orang Jawa itu bilangnya sawan ya, pasti kayak ya rumahnya laba-laba atau tumpukan debunya gitu ya. Atau misalnya sampahnya apakah dikumpulkan rutin ataukah tidak. Kemudian pegawainya pakai masker ataukah tidak, pakai APD atau alat atau celemek atau pakai penutup kepala. Itu karena salah satu upaya untuk menjaga ketoyiban dari produk yang kita hasilkan. Jadi nanti kalau sudah terkontaminasi begini ya, seperti pertanyaannya Pak Anton, ini nanti akan masuk ke produk yang tidak sesuai kriteria. Karena kriteria kita kan, oh produkku nggak boleh ada rambut nih. Tapi begitu ada rambut, oh, berarti nggak sesuai kriteria. Berarti nggak boleh deh saya sajikan ke konsumen. Jadi lebih ke arah keamanannya ya, ketoyiban dari produk yang kita hasilkan. Kanten nggih, Pak Anton nggih. Jelas, sudah jelas, Bu. Nggih, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Dadang nih, PU reguler yang sudah memiliki sertifikat halal dalam pengembangannya banyak produk baru yang penilaiannya tidak mengetahui hal tersebut. Dan itu PU-nya berjalan saja dengan banyak menu baru. Nah, apakah pelakunya bagaimana ini Bu? Ada sanksi atau SP dari BPJPH? Baik. Ini terkait Ini dengan biasanya, nggih, ini biasanya ini untuk penyelia halal yang bersifat bukan menetap ya, istilahnya apa ya? Ada penyelia penyelia halal itu yang membantu pelaku usaha dapat sertifikat halal, setelah dapat kemudian kontraknya selesai gitu kan, nggak berlanjut lagi gitu. Artinya proses untuk evaluasi dan pemantauannya menjadi sangat lemah. Nah, akan berbeda kalau misalnya penyelia halalnya itu yang ditunjuk menjadi penyelia halal itu adalah memang benar-benar pegawai dari pelaku usaha tersebut. Sehingga begitu ada perubahan, ini yang akan selalu dilaporkan ke LPH maupun BPJPH. Nah, sampai saat ini itu mungkin belum ada sanksi ya, belum ada sanksi, tapi ada beberapa yang eh, PU ya. Jadi di LPH saya pun juga ada yang seperti itu. Jadi ada beberapa PU yang dia menambah outlet ya karena memang penyelia halalnya yang kontrak begitu ya. Artinya ini nanti akan menjadi ranahnya kalau penyelia halalnya itu penyelia halal yang sistemnya kontrak artinya bukan yang pegawai tetap, maka ini akan menjadi PR juga untuk LPH untuk melakukan pengawasannya. Tapi kalau
penyelidik halalnya memang penyelidik halal yang dari pelaku usaha atau memang penyelidik halalnya yang dia meskipun dari luar tapi kontraknya dia setiap tahun dia diperbarui kontraknya. Nah, ini kita tidak bisa langsung mengadjust bahwa oh ini nakal enggak, tapi mungkin dia tidak tahu bahwa harus melaporkan. Nah, inilah nanti fungsi LPH di sini yang akan melakukan pemantauan. Makanya kita akan ada surveillance. Nah, cuman belum semua LPH melakukan surveillance. Cuman ya memang mau nggak mau pelaku usahanya memang kita anu ya Pak Osep ya mengharapkan kejujuran dari pelaku Betul, usahanya memang Pak Osep ya harus betul. melaporkan gitu ya. Karena khawatirnya bayar lagi. Nah, ada khawatir seperti itu ya. Ada khawatir bayar Hmm. lagi. Tapi kalau tidak dilaporkan ternyata setelah dicek di sertifikat halalnya nggak ada, nanti malah Bapak Ibu yang kena sanksi. Karena loh ini nggak ada di sertifikat halal kok dijual. Nah, kan imbasnya akan menjadi lebih panjang. Cuman sepertinya sekarang masih belum ada sanksi seperti itu, nggih Pak Osem, nggih. Mungkin sanksi itu Hmm. akan ada setelah Oktober 2026 ya Pak Osem tampaknya, nggih. Iya, jadi sebetulnya ke depan sih mungkin ada skema surveillance yang dilakukan Mm-mm. BPJPH. Cuman memang mungkin masih dalam apa pemikiran ke sana. Rencana tuh Mm-mm. kalau nggak salah akan dibuat 4 tahunan, Ibu. Terus Oke. kemudian juga sanksi-sanksi sebetulnya sudah diterapkan. Mungkin tadi materi Pak Jama belum sampai ke sana ya, tapi sebetulnya ada sanksi dari mulai teguran sampai nanti apa penarikan kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 4. Nanti beberapa pertanyaan, sebenarnya beberapa pertanyaan yang belum tajam nanti masih ada materi terkait sistem jaminan produk halal besok. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimpan pertanyaan ini dulu, nanti bisa ditanyakan pada materi selanjutnya besok. Kepada Ibu Titis, terima kasih. Mungkin ada closing statement dulu, Bu. Silakan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Osep, Bapak Ibu penyelia halal. Ini memang Bapak Ibu menjadi tulang punggungnya pelaku usaha ya dalam proses pengajuan sertifikasi halal ini karena nanti Bapak Ibu yang paling banyak berperan dalam pengumpulan dokumen mulai dari kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Khususnya di kriteria bahan ini, pesan saya Bapak Ibu benar-benar mengumpulkan dokumennya mulai dari sertifikat halal dan dokumen-dokumen yang lain, memastikan semua bahannya itu tercantum dalam daftar bahan, sehingga Bapak Ibu kerjanya juga lebih runtun ya, tidak kerja 2 kali, dan proses audit nantinya bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat untuk Bapak Ibu ya, untuk amanah barunya menjadi penyelia halal. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kehalalan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Asep. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Warahmatullahi Titi. wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Ibu, Selamat istirahat. benar Bu. Oke, izin ya Pak Asep. Terima Iya, kasih. monggo, monggo Ibu Titis, silakan. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi titik kritis oleh Ibu Titis ya, sudah selesai.